Selamat siang Bu, mohon izin Bu menyesuaikan. Izin Bu, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai penyusunan analisis dampak lalu lintas. Mohon izin Bu, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja, Iko Mangraditya Wiatnyana, Notar 2001177, absen 11. Siap, terima kasih Bu. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja, Edo Aisyah Putra, Notar 2001-104, nomor absen 06. Siap, terima kasih Bu. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Galang Sukma Pramudia, nomor Taruna 20011140, nomor absen 9. Siap, terima kasih Bu. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rahmat Satria Pramana, Notar 2001334, absen 18. Siap, terima kasih Bu. Izin Bu, selanjutnya kami akan melakukan pemaparan mengenai penyusunan analisis dampak lalu lintas. Sistem informasi Andalin merupakan subsistem dari sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Karena merupakan sistem Andalin, merupakan subsistem lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem informasi Andalin merupakan subsistem analisis dampak lingkungan atau AMDAL, karena informasi Andalin merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari sistem informasi AMDAL. Pengembang dan pembangunan melakukan rencana pembangunan analisis dampak lalu lintas. Jika bangkitan lalu lintas tersebut rendah, maka pengembang menyusun standar teknis penanganan dampak lalu lintas. Jika bangkitan lalu lintas sedang, maka tenaga ahli memberikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas. Jika bangkitan lalu lintas tinggi, maka tenaga ahli memberi persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas. Setelah memenuhi standar, tenaga ahli menyusun dan menyampaikan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Hasil analisis yang telah dibuat oleh tenaga ahli itu dikirim. Jika untuk nasional dikirim ke Kementerian Perhubungan, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Perhubungan Darat atau BPTJ, sedangkan untuk jalan provinsi dikirim ke gubernur, untuk kabupaten atau desa akan dikirim ke bupati, dan untuk jalan kota akan dikirim ke wali kota. Mohon izin Bu, izin melanjutkan. Dari hasil analisis dampak lalu lintas yang telah diterima oleh pimpinan terkait ini, nanti akan diserahkan kepada tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas. Tim ini bekerja berdasarkan surat keputusan tim yang dibuat oleh pimpinan terkait, yaitu jika jalan nasional, maka SK tim dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian jika jalan provinsi, maka SK tim dibuat oleh gubernur. Kemudian jika jalan kabupaten ataupun desa, maka SK tim tersebut akan dibuat oleh bupati. Dan jika jalan kota, maka SK tim dibuat oleh wali kota. Tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas ini, mereka akan melakukan tinjauan, penilaian, serta menilai kelayakan terhadap hasil analisis dokumen dampak lalu lintas. Jika bangkitan lalu lintasnya tinggi, maka dia akan pengembang dan pembangunan untuk melakukan pembahasan sehingga menghasilkan berita acara, pembahasan serta membuat persetujuan teknis, dan jika bangkitannya sedang, tidak perlu dilakukan pembahasan, namun cukup dengan membuat rekomendasi teknis tersebut. Mohon izin Bu, izin melanjutkan presentasi dari rekan. Terkait dengan dokumen-dokumen ini adalah sebagai referensi bagi pimpinan terkait untuk menyampaikan hasil penilaian ke pengembang dan pembangunan. Apakah hasilnya itu sudah sesuai atau tidak? Kalau sesuai, maka ada permintaan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak lalu lintas. Jika tidak sesuai, maka meminta kepada pengembang untuk memperbaiki hasil analisis dampak lalu lintas tersebut. Izin Bu, izin melanjutkan. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak lalu lintas
yang telah dibuat oleh pengembang akan diteruskan kepada pimpinan terkait untuk membuat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, maka pengembang membuat dokumen pengajuan analisis dampak lingkungan yang akan dikirim kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup mengirimkan kembali hasil analisis dampak lingkungan kepada pengembang untuk diterima, diperiksa, dan menyetujui pengajuan izin berusaha oleh Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jika diterima, maka akan diberikan sertifikat izin berusaha kepada pengembang oleh Kementerian Investasi tersebut. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.